warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama kita kegiatan belajar membaca Kitab Taurat 12 sebelum Masehi diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani. Kitab kedua, Kitab Zabur sebelum Masehi diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti. Kitab ketiga, Kitab Injil abad 1 Masehi diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Suryani. Kitab terakhir, Kitab Al-Quran diturunkan abad 7 Masehi kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita melakukan supaya apa? Supaya kita bisa menghafal bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu pada abad 12 sebelum Masehi. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi. Keduanya itu sebelum Masehi, tapi kitab ketiga itu Injil 1 Masehi diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab keempat, kitab apa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 7 Masehi. Keempat kitab ini memuat ajaran pokok yang tadi Ibu Guru sebutkan. Di antara ajaran pokoknya itu sama. Pokok pertama yaitu tentang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu di kitab Taurat. Di kitab Zabur juga seperti itu, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Kitab Injil juga itu mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Kitab Al-Quran juga seperti itu, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas sekali kalau di Al-Quran, di dalam Quran surah Al-Ikhlas dijelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, katakanlah Allah itu esa, katakanlah Allah itu tunggal. Kalau di dalam kitab Taurat itu memuat 10 ajaran pokok. Kemudian di kitab Zabur itu sendiri sama. Nanti di kitab Injil itu 10 ajaran pokok sudah dipangkas, tidak 10 lagi ajaran pokoknya, menjadi 4 ajaran pokok. Yang pertama yaitu tentang Injil, mengesahkan. Baca coba dulu Mama Injilnya. Yang pertama yaitu tentang Injil, 4 ajaran pokok. Ya, yang pertama yaitu tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Membenarkan keberadaan membenarkan keberadaan kitab Taurat. Taurat, Zabur itu ada. Kemudian menghapus hukum-hukum yang lama, ya atau kakak. Kemudian itu yang keempat yaitu menjelaskan bahwa kelak itu akan ada nabi terakhir. Ya, setelah Nabi Isa alaihissalam akan ada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk kitab Injil ada 4 ajaran pokok. Jadi ingat, ajaran pokok kitab Taurat, kitab Zabur itu 10, ajaran pokok kitab Injil itu 4, ajaran pokok Al-Quran itu ada 5. Ajaran pokok Al-Quran. Coba dibuka Al-Qurannya. Yang pertama yaitu tentang akidah. Ya, toh. Akidah itu apa, Kak? Yaitu keyakinan kita. Nah, kita yakin bahwasanya akidah, kalau kita berbicara akidah berarti kita berbicara tentang keyakinan kita bahwasanya Allah satu, Allah esa, Allah tunggal, tidak ada Allah yang lain. Kalau ada Allah lain berarti itu sudah kita mengarah ke syirik, mempersekutukan Allah. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan kalau mempersekutukan Allah itu berarti haram hukumnya, ya bukan. Kemudian yang kedua akhlak, akidah, kemudian akhlak. Apa itu akhlak? Yaitu tentang kita
bisa membedakan apa yang baik, apa yang buruk, perbuatan yang baik dan perbuatan tercela. Akhlak kita, bagaimana tata cara kita di dalam kelas, guru lagi menerangkan bagaimana kita, apakah kita ribut, apakah kita keluar masuk, kan tidak mungkin, kita harus pakai akhlak, yaitu guru menerangkan berarti kita duduk, dia mendengarkan, apa yang kita tidak paham kita bisa tanyakan kepada guru yang bersangkutan, seperti itu. Bagaimana kita ketemu ibu guru Sri, ketemu di jalan, kan ada akhlak toh, assalamualaikum ibu guru. Bagaimana kita masuk kelas, harus doa dulu, ya tuh Kak, ya. Ada dia punya aturan tata cara. Secara individu kita harus memahami, harus kita punya keyakinan seperti itu, supaya apa? Tidak keluar dari aturan dan ajaran daripada agama Islam itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musa kitaba la'allahum yahtadun. Apa artinya apa? Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Ya, jadi ini nanti jadi tugasnya nak, dihafal, kemudian di videoin ya Kak. Nanti dikirim di ibu guru punya WA. Nanti ibu guru langsung kasih nilai. Siapa yang cepat menghafal, walaupun tidak terlalu lancar, saya kasih nilai bagus. Walaupun dia lancar, tapi kita pas masuk baru dia kumpul, nilainya agak berkurang. Saya minta maaf. Ya, kita sepakat seperti itu supaya ada keinginan kamu untuk cepat mengerjakan tuh tugas. Ibu guru, videonya bagaimana? Kirim aja videonya kalau sudah hafal, shooting dia, kemudian pakai bajunya itu, kalau laki-laki ya pakai koko, pakai yang menutup. Kalau perempuan, ibu guru saya tidak ada gamis, ibu guru pakai baju sekolah juga ya. Yang mana saja, yang penting tutup aurat. Paham kok tidak nak? Iya. Ibu guru saya hafal, pokoknya mau hafal sebentar malam kirim sudah. Jangan lama-lama supaya ibu guru cepat ambil nilai, karena nilainya untuk bab 1 di keterampilan belum ada nilai, karena belum ada nilai praktek seperti itu. Paham sana? Jadi cepat dikirim. Tidak satunya kemarin kita beda saja, tetapi ibu guru harus penjelasan supaya kalian juga bisa paham. Jangan sampai materi ibu guru kirim tidak dibaca, main silang aja ya toh. Ibu guru ini lagunya dihafal-hafal lagi, nanti masuk, nanti kita ulangan juga. Nanti insya Allah kalau kita masuk karena sudah selesai berarti ulangan harian ya Kak ya, ulangan harian. Oke, itu saja mungkin sedikit lagi ya, 10 menit. Itu saja mungkin, nanti insya Allah ibu tinggal menunggu tugasnya itu ada di halaman 6 Quran surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 49. Tugasnya itu nanti ditulis Arabnya, nanti diringkaskan materinya. Tapi kan ibu guru sudah ada di classroom, iya nak, tulis aja. Nanti kan supaya kamu belajarnya dari situ juga ya tuh Kak. Yang ibu guru sudah terangkan itu aja yang kamu tulis, ringkaskan materinya, nanti difoto bersamaan setelah videonya dikirim, difoto, dikirim aja ke ibu guru. Nanti saya kasih masuk nilainya. Ada semua nilainya. Apa yang kamu ibu guru beri tugas kamu kerjakan, insya Allah ada nilainya. Supaya apa? Menambah nilainya kamu supaya bagus nanti nilainya. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Ya, satu kali lagi nak tahu basmalah.